Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Gilberta Natasha Trides dengan NIM 240914171137 dari kelas 2024 Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya. Judul yang saya ambil adalah Studi Eksperimen Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton dengan memanfaatkan limbah agregat kasar daur ulang atau Recycle Concert Aggregate atau RCA. Nah, bentuk dari proposal ini adalah studi eksperimen. Oke, masuk kepada masalahnya. Nah, jadi kenapa saya tertarik mengambil judul ini? Karena saya menemukan dua permasalahan yang cukup umum ditemui dalam dunia teknik sipilan. Yang pertama adalah masifnya pembongkaran konstruksi, dan yang kedua adalah masif juga pembangunan konstruksi baru. Nah, masifnya pembongkaran konstruksi ini mengakibatkan banyaknya limbah konstruksi yang terbuang atau penumpukan limbah konstruksi yang dibiarkan begitu saja. Sedangkan masifnya pembangunan konstruksi juga menyebabkan banyaknya SDA, dalam hal ini adalah agregat kasar atau kerikil dan juga batu belah yang dipakai secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan dari pembangunan konstruksi baru untuk dalam pencampuran beton. Nah, maka dari itu saya melihat adanya permasalahan ini, maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul Studi Eksperimen Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton dengan memanfaatkan limbah agregat kasar daur ulang atau Recycle Concert Aggregate atau RCA. Seperti itu. Karena saya melihat bahwa banyaknya limbah agregat yang terbuang begitu saja dan masifnya juga kebutuhan untuk memenuhi agregat untuk pencampuran beton. Seperti itu. Nah, lalu rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pengaruh presentasi substitusi limbah agregat kasar daur ulang atau RCA terhadap nilai kuat tekan beton. Yang kedua, bagaimana pengaruh presentasi substitusi limbah agregat kasar daur ulang atau RCA terhadap nilai kuat tarik belah beton. Dan yang ketiga, bagaimana presentasi optimum terhadap RCA ini untuk pencampuran agar beton tersebut tetap seperti beton normal. Tujuannya yang pertama adalah tujuan khusus, yakni mengetahui perilaku mekanis dan kelayakan limbah daur ulang beton atau RCA sebagai material substitusi agregat kasar untuk menggantikan agregat kasar alami pada pencampuran beton. Dan untuk tujuan khusus yang pertama adalah menganalisis nilai kuat tekan dan kuat tarik belah beton dengan berbagai variasi presentasi RCA yang dicampurkan ke campuran beton. Dan yang kedua adalah menentukan presentasi optimum penggunaan RCA pada campuran beton normal. Manfaat. Untuk manfaat yang pertama adalah manfaat akademis, yakni menambah literatur dan referensi di bidang teknologi bahan beton terkait material yang ramah lingkungan. Dan yang kedua adalah manfaat praktis, yakni memberikan alternatif material agregat kasar bagi industri konstruksi untuk menekan biaya produksi dan meminimalisir limbah konstruksi. Selanjutnya ke bab 2 yakni kajian pustaka. Nah, untuk di bagian landasan teori, saya punya beberapa landasan teori. Landasan teori pertama saya membahas tentang beton. Nah, menurut SNI 2847, beton adalah campuran antara semen hidrolis, agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil atau batu pecah, dan juga air dengan atau tanpa menggunakan bahan campuran atau admixture yang membentuk massa padatnya. Lalu, untuk landasan teori kedua adalah material beton. Nah, material beton adalah campuran komposit yang terbuat dari agregat kasar, yakni kerikil atau batu pecah, agregat halus atau pasir, dan juga semen sebagai bahan pengikatnya. Selanjutnya, karena di sini membahas tentang RCA atau Recycle Coarse Aggregate, maka saya mencari juga landasan teori dari RCA.
Nah, RCA adalah material pengganti kerikil alami yang diperoleh dari penghancuran struktur beton bekas atau dari limbah konstruksi. Nah, karena di sini membahas tentang beton, maka kita juga wajib untuk membahas tentang sifat mekanis dari beton. Nah, yang pertama adalah kuat tekan beton. Nah, kuat tekan beton adalah karakteristik paling utama dari beton itu sendiri. Nah, selanjutnya ada juga adalah kuat tarik belah beton. Nah, sebenarnya kuat tarik ini adalah hal-hal yang harus diteliti dari besi tulangan. Cuman kenapa di penelitian ini juga dimasukkan uji kuat tarik belah beton? Karena seperti yang kita ketahui, RCA itu atau limbah konstruksi ini dia tuh sudah bercampur dengan berbagai jenis eh, campuran seperti semen dan hal-hal lain sebagainya. Maka dari itu, kuat tariknya itu kemungkinan sudah berkurang. Seperti itu. Untuk eh, riset-riset relevan. Nah, riset riset relevan yang saya ambil adalah mengambil referensi dari 5 tahun terakhir. Referensi pertama, nah penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan limbah beton dalam skala kecil atau konstruksi kecil ternyata memiliki hasil yang positif seperti itu, yakni kenaikan terhadap kuat tekan betonnya. Dan untuk referensi yang kedua, peneliti kelayakan limbah bongkaran beton sebagai pengganti agregat kasar dengan membandingkan parameter kuat tekannya. Nah, hasil ini tuh membuktikan bahwa limbah beton tersebut yang dihasilkan itu tuh punya potensi besar dan bisa dicampurkan sebagai bahan campuran beton. Cuman memang untuk daya serap airnya itu sedikit berkurang, seperti itu. Dan untuk referensi ketiga, riset ini menggunakan limbah bongkahan pengeras kaku yang hasilnya itu menunjukkan bahwa beton normal itu punya kuat tekan rata-rata 2,38 MPa dan kuat tarik belahnya 6,55 MPa. Nah, ketika RCA ini dicampurkan ke dalam campuran beton sebesar 20%, kuat tekan betonnya itu menjadi berkurang, menjadi 20,19 MPa dan kuat tarik belahnya juga menjadi berkurang yakni 4,11 MPa. Sehingga penelitian ini juga membuktikan bahwa zat-zat yang terkandung dalam RCA ini adalah zat-zat yang bisa mempengaruhi campuran beton tersebut. Untuk bab 3 yakni metodologi penelitian yang salah. Untuk bab 3 yakni metode penelitian. Desain penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental yakni melakukan manipulasi pada variabel bebas. Nah, variabel bebas di sini adalah presentasi RCA yang dicampurkan kepada campuran beton untuk melihat bagaimana efeknya terhadap variabel terikat. Nah, variabel terikat di sini adalah variabel kuat tekan dan tarik belah secara langsung dan terukur. Nah, untuk lokasinya, lokasi untuk melakukan eksperimen ini di Laboratorium S1 Teknik Sipil UNESA. Lalu, sampel dari penelitian ini adalah beton berbentuk silinder berukuran 15 kali 30. Nah, yang dimana di dalamnya itu terdapat 5 variasi presentasi campuran untuk menguji seberapa pengaruhnya RCA ini terhadap campuran beton. Mulai dari 0% artinya tidak dicampurkan RCA sama sekali, 25% campuran RCA, 50% campuran RCA, 75% campuran RCA, dan 100% campuran RCA. Dengan masing-masing benda ujinya dibuat sebanyak 3 buah untuk pengujian secara berulang dan 2 buah untuk pengujian tekan dan tarik belah. Instrumen penelitiannya untuk bahan ada agregat halus alami atau pasir, dasemen, ada agregat kasar alami atau kerikil dan batu pecah, agregat kasar daur ulang atau RCA dan juga air. Alatnya adalah saringan agregat, timbangan digital, mesin untuk menguji keausan agregat, mesin pengaduk, alat uji SLAM, dan juga mesin uji tekan. Analisis datanya, yang pertama, analisis data deskriptif
komparatif. Membandingkan nilai kuat tekan dan kuat tarik belah rata-rata dari masing-masing variasi campuran RCA kepada campuran beton dari yang campurannya itu 25% sampai 100% dengan beton yang normal atau campuran seperti biasanya. Yang kedua adalah penyajian data, yakni data hasil pengujian laboratorium akan diplot dalam bentuk tabel dan grafik kurva regensi untuk memvisualisasikan apakah dia naik atau turun kualitasnya. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, yakni data kuantitatif dievaluasi berdasarkan standar SNI untuk menentukan apakah beton yang dicampur dengan RCA ini layak digunakan untuk bangunan konstruksi atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk refleksi self-explaining, jadi eh, alasan-alasan saya mengambil ini karena saya tertarik dan saya juga melihat di sekitar bahwa banyak sekali limbah-limbah konstruksi yang dibiarkan menumpuk dan akhirnya tidak tahu digunakan untuk apa limbah-limbah tersebut. Nah, untuk kelemahannya mungkin eh, karena saya membaca banyak artikel, jadi kelemahan dari penelitian ini adalah bagaimana caranya agar RCA tersebut tidak menyerap air begitu banyak karena RCA ini adalah bekas konstruksi atau istilahnya adalah tembok yang sudah jadi dan di dalamnya itu sudah ada agregat alus, agregat kasar dan juga semen, mungkin sudah dicampur dengan admixture juga. Maka dari itu penyerapan airnya itu sangat tinggi. Jadi mungkin yang harus diriset lebih lanjut adalah bagaimana caranya RCA ini tidak menyerap air begitu tinggi sehingga tidak memengaruhi bagaimana kuat tekan dia dan kuat tarik belah dia terhadap suatu bangunan. Oke, untuk penutup atau kesimpulan serta kelayakan dari proposal ini, menurut saya proposal ini akan saya tindak lanjuti sebagai tugas akhir saya sebagai mahasiswa teknik sipil karena melihat dari permasalahan yang ada dan kemungkinan masalah ini akan terus ada. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.